Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bupati Batanghari Bapak Muhammad Fadil Arif beserta istri Mbak Ibu Zulfa, dan yang saya hormati Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Batanghari, dan yang saya hormati para Kepala Bagian Setda Kabupaten Batanghari, dan yang saya hormati saudara-saudara Kepala OPD Dinas Kabupaten Batanghari, dan yang saya hormati orang tua kami Datuk Patoni SE selaku sesepuh kami di Hutan Lindung, dan yang saya hormati orang tua kita Datuk Haji Bustomi yang alhamdulillah sudah hadir, dan yang saya hormati para pegawai syara, Bapak Imam, Khotib, Bilal, Mudim, Masjid Rahmatullah Hutan Lindung, dan yang saya hormati bapak-bapak, bu-bu Tengganai, alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Yang pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir memenuhi Masjid Rahmatullah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa kami ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah Bapak berikan kepada kami, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama di Masjid Rahmatullah untuk melaksanakan sholat Idul Adha di tempat kami Hutan Lindung ini. Mudah-mudahan kami doakan kepada Bapak Bupati, mudah-mudahan diberikan senantiasa kesehatan dan diberikan kesejahteraan baik itu keluarga maupun seluruh perangkat-perangkatnya, dan kepada masyarakat Batanghari khususnya. Dan juga kami doakan mudah-mudahan Bapak Fadil Arif dapat menyambung daripada kedinasannya, dapat menyambung kepemimpinannya untuk periode-periode yang akan datang, yaitu periode 2024-2029. Mudah-mudahan kepemimpinan Bapak Bupati kita ini, kalau sekarang yaitu Batanghari tangguh, mudah-mudahan untuk periode-periode berikutnya menjadi Batanghari yang super tangguh. Kemudian daripada itu kami ucapkan juga kepada Bapak Bupati yang telah bersama-sama nantinya ikut melaksanakan kurban di Hutan Lindung, itu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bupati dan kepada instansi terkait. Kemudian daripada itu perlu kami sampaikan bahwa Hutan Lindung ini Bapak Bupati
Jalan itu kemarin sudah diperbaiki, namun nampaknya belum selesai. Untuk itu, kalau daerah sini sudah selesai sampai di tempat Pak Ilham itu saya tengok, kalau hujan becek-becek, kalau panas debu. Untuk itu kami mohon nantinya Bapak Bupati dapat memperhatikan jalan lingkungan kami ini, dan setidak-tidaknya lebih baik daripada yang sekarang. Kemudian daripada itu juga, dalam pembangunan kami akan melaksanakan pembangunan di belakang. Kasihan itu ibu-ibu yang di belakang, kalau panas kepanasan, kalau hujan mudah-mudahan dengan adanya tenda itu tidak ada basah. Nah, kita harapkan hari ini cerah. Untuk itu kami berencana untuk meneruskan pembangunan yang ada itu, karena kemarin tersangkut dana. Kami sekarang sudah berupaya untuk menyebarkan sejenis kaleng celengan setiap rumah warga, dan akan kami panen nantinya, yaitu sebulan sekali. Jadi nanti kita tengok hasilnya dalam sebulan berapa dapatnya, itu nanti kita panen. Dan di panennya itu tidak dihitung di rumah-rumah, tapi kita hitung nanti di rumah Pak RT. Untuk itu juga kami mohon kepada Bapak Bupati, barangkali dapat memperhatikan juga lah masjid kami ini. Kira-kira tidak pula dapat sepenuhnya, setidak-tidaknya uluran tangan yang paling penting. Terima kasih. Kemudian daripada itu Pak Bupati, perlu kami sampaikan bahwa penduduk kami sekitar 450 kakak. Kalau jiwanya lebih kurang 1.600 jiwa, termasuk anak-anak. Kemudian daripada itu, korban pada hari ini insya Allah nanti setelah sholat Id kita akan melaksanakan korban, yaitu untuk di Masjid Rahmatullah 4 sapi, termasuk sumbangan dari Bapak Bupati dan Kepala Instansi terkait. Kemudian kambing 7, dan di Musola Al-Kausar di depan rumah Pak Muhammad Azan, yaitu 2 sapi 1 kambing, dan di RT 31 PTN Koperasi itu ada 3 kerbau 1 kambing. Barangkali itu sebagai laporan saya untuk sama-sama kita ketahui dan Bapak-Bapak ketahui, dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sekalian. Untuk itu kami mohon nantinya kepada Bapak Bupati untuk dapat menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan semua yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik, dan mari kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha ini. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan rahmat kepada kita sekalian. Barangkali itu yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La illallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua masih sehat, semua dan kuat untuk hadir di Masjid Rahmatullah ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Masjid Rahmatullah Pak Edi. Ini lama saya dengar khotbah dan seluruh pengurus ya, yang disampaikan juga Pak Edi, pengurus Masjid Rahmatullah, dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam Bidal Masjid Rahmatullah yang berkesempatan hari ini, serta para orang tua kita, kepada orang tua kita di situ, dan pegawai dan juga orang mana balik juga. Pak Usman juga orang yang namanya, kalau dia hadir masih banyak. Kaum baik
seluruh orang kita yang dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Yang sama-sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Batanghari, Pak Tony, yang hadir jatuh di kok. Ya. Yang sama-sama kita hormati Pak Asisten, Kepala PD dan Jabat Sultan Batanghari sempat ada pada kesempatan hari ini. Dan Alhamdulillah Pak Adi Mustomi yang selalu menjadi imam kita pada hari ini. Yang kami hormati dan mencintai seluruh jemaah Masjid Rahmatullah Bukan Lindung yang sempat ada pada kesempatan hari ini hadir dan yang berbahagia. Tadi kita sama-sama sudah dengarkan bagaimana prosesi pengurus masjid yang disampaikan oleh Pak Humaydi. Ada semangat kebersamaan, semangat kegotong royongan. Bagaimana kita semua terlibat dalam pengelolaan rumah ibadah yang ada di hutan ini. Sebenarnya itu semua bagian dari hikmah Idul Adha yang akan kita peringati, yang sholatnya sebentar lagi kita laksanakan, bahwa harus ada pengorbanan di antara kita bersama, harus ada keikhlasan di antara kita bersama untuk memberikan apa yang kita punya, sehingga akan menjadi manfaat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dan tadi biasanya pengurus masjid itu kayak semua kalau tidak tolong itu tolong ya. Kalau mau medit itu agak luar biasa, dia harus sepenuhnya betul. Nah jadilah garingan tuh ya. Tapi begitu tadi kita buat rompi kan, aku buat tempat wudhu di belakang dulu. Lalu malah saya berpikir mampu lah biaya. Karena mau medit bilang tadi ada sepenuhnya Pak Sado juga. Alhamdulillah dulu. Kalau Sado itu sudah aku bisa ada kan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dan begitu banyak kelalaian kita bahwa kita harus melakukan pengorbanan dan memberikan keikhlasan kepada orang lain yang akan merasakan manfaat. Ini hal luar biasa Pak Edi. Saya memang tahun itu diminta di sekolah sembahyang karena saya rindu. Dulu waktu saya dinas di BNB itu sering di mana di Psikotos. Dia sering dengar pertolongan di Imam. Dan ternyata sudah berubah. Mungkin karena sudah ada ordinat yang berubah, sehingga kiblatnya disesuaikan dengan posisi keabsahan. Apa ada sesuai dengan dinding, kan? Dulu dinding masih lurus ke bawah memang, karena ada pakai kompas tuh. Sejak pakai kompas dan walaupun dulu pakai kompas juga, berubah juga karena dunia dibuat Tuhan bisa berubah arah ordinat. Karena kita kan kiblat kita Ka'bah itu ada di Arab Saudi yang bisa saja secara hitungan ilmu alam dia akan berubah ordinatnya dan kita wajib beradaptasi dan menyesuaikan itu semua. Kita semua pastilah kalau ada belum bersih merasakan beban. Dan saya minta maaf kepada ketua masjid. Saya ini kebetulan kalau tiap kali Idul Adha itu bagian saya itu melaporkan. Misalnya sana kurang 2 namo, siko kurang 1 namo, siko kurang 3 namo. Nah bagian saya itu tutupi yang macam itu biasa. Maka kalau ada yang bulan itu memang personel. Saya kemarin dapat laporan dari Pasir 1 ada beberapa desa yang tidak ada orang berkorban. Itu terpaksa kita kirim yang bulan-bulan. Tapi itu mungkin pakai nama-nama saudara kita atau kawan kita yang untuk sempat berkorban. Begitu banyak filosofi korban ini yang diberikan contoh oleh Nabi kepada kita semua, bahwa kita harus memberikan yang terbaik dari diri kita. Tenaga yang terbaik, pemikiran yang terbaik, memasukkan materi yang terbaik dari diri kita sehingga nanti bisa dinikmati orang lain. Dan itu mari sama-sama kita jadikan Idul Adha 1445 Hijriah jadi momentum kita untuk memperbaiki itu semua. Saya minta maaf kepada sangat saudara dan sahabat-sahabat yang ada di tanah ini. Idealnya jalan itu sudah selesai. Kemarin karena saya memutuskan untuk sholat di sini, dicek ke dinas PU bahwa ternyata memang tempat aspalnya masih dalam proses. Karena katanya aspal itu kalau di awal-awal tahun ini juga ada banyak orang yang ready yang sedia aspal. Coba ada proses, insya Allah di bulan depan bisa diselesaikan jalan hitam ini. Kalau itu semua. Minta maaf atas ketidaknyamanannya yang tadi disampaikan Pak Medi tadi. Itu kan mau becek, ada debu ya. Mudah-mudahan itu bagian dari pengorbanan itu juga. Karena ada proses pembangunan tadi. Dan ini semua yang kita latih di Kabupaten Batanghari. Banyak tugas gitu, banyak kerjaan gitu. Tapi apabila kita kerjakan sama-sama, maka akan lebih ingat. Untuk kita membuat Batanghari menjadi lebih baik lagi. Dan Allah memberikan kemudahan luar biasa bagi Kabupaten Batanghari. Kita bagaimana melihat kesibukan kita, kekompakan kita ke Batanghari. Biasanya kalau hanya pilkada itu 2 tahun sebelum itu itu kan. Setahun sebelum tidak, sudah tinggal beberapa bulan pilkada senyap, damai. Ini satu rahmat Allah yang diberikan kepada Kabupaten Batanghari. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua.
bahwa apabila kita kompak, maka banyak pekerjaan yang bisa kita selesaikan dengan cepat. Wah, ada Bang Ilham mau bahas ini. Senior saya di PBU. Terima kasih banyak Bapak Ibu, dan kami minta maaf apabila saya beserta keluarga. Kalau saya bawa mak saya, istri saya dan anak-anak saya di sini beserta rombongan dari Pemda numpang sembahyang di sini apabila merepotkan pengurus masjid atau merepotkan Bapak Ibu jemaah Masjid Rahmatullah yang sudah biasa melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid ini. Sekali lagi terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mengobati rindu saya selama ini untuk numpang sembahyang di Masjid Rahmatullah, dan betul-betul warganya kena diberi rahmat oleh Tuhan. Masjid ini semakin bagus. Dan saya dapat laporan masjid ini 5 waktu yang penuh terus. Ini luar biasa. Nah, sampai kedua. Karena kita takut Bapak Maedi ngelo-ngelo masjid di sini, kan lain. Tapi di Rahmatullah kami yakin kalau begitu banyak orang-orang yang baik, orang alim muslim bisa mengajar orang lain untuk memampukan masjid ini. Mungkin saja beberapa hal yang kami sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih banyak atas diberi kesempatan untuk numpang sembahyang di sini bersama keluarga dan jajaran terdekat matahari. Mudah-mudahan masih banyak lagi kesempatan yang diberikan Allah kepada kita semua untuk berbuat baik, untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, khusus Kabupaten Matahari yang kita cintai. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض وخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا والفضائل يعظم بها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام بأنجاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk menikmati ibadah salat Idul Adha. Insyaallah kita lanjutkan setelah ini dengan penyembelihan hewan kurban.
Saat ini kaum muslimin dari berbagai belahan dunia sedang menyelesaikan pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Apa yang kita lakukan merupakan upaya untuk menguatkan rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa dekat yang membuat kita tidak mau menyimpang dari segala ketentuannya meskipun peluangnya ada. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini karena pada sosok Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang yang bersama beliau terdapat teladan yang luar biasa untuk kita sepanjang zaman. Siapapun orangnya sangat membutuhkan figur-figur yang bisa diteladani, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya sebagai teladan bagi beliau yang tentu saja bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Al-Mumtahanah ayat 4. Karena itu momentum hari raya Idul Adha dan ibadah haji tidak bisa dilepaskan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam konteks inilah ada banyak poin keteladanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang kita harus ambil untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini kita akan uraikan 4 pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan sosok teladan abadi. Pertama, beliau memiliki idealisme berkelanjutan. Sejak muda beliau sudah mempertahankan nilai-nilai kebenaran dan tidak bisa membiarkan kebatilan, apalagi dalam bentuk kemusyrikan, yakni menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ia hancurkan berhala agar masyarakat dan para pemimpin mau berpikir atas kesesatan itu. Ketika itu Ibrahim masih sangat muda. Hal ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faj'alahum judzadan illa kabiran lahum la'annahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya adalah Ibrahim. Kesimpulan ini kita dapatkan dari kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala saat masih muda dan menunjukkan ketaatan yang luar biasa dengan menyembelih Ismail saat beliau amat tua. Ibnu Abbas seperti dan dikutip oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menyebutkan tentang pentingnya masa muda. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan anak muda, dan seorang yang alim tidaklah diberi Allah ilmu melainkan di waktu muda. Karena itu sejak muda seharusnya seseorang sudah membersihkan dirinya dengan taubat, dan ini merupakan sesuatu yang sangat istimewa sehingga Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai ketimbang orang-orang tua yang taubat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in ahabba ila Allah min asy-syabab at-ta'ib." Tiada sesuatu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang pemuda yang bertaubat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Idealisme yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya saat ia masih muda belia, tapi bandingkan dengan suatu peristiwa yang amat menakjubkan saat Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail.
Saat itu Ibrahim sudah sangat tua, sedangkan Ismail adalah anak yang sangat didambakan sejak lama. Maka Ibrahim pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terasa lebih berat dari sekedar menghancurkan berhala-berhala di masa mudanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Ibrahim memiliki idealisme dari muda sampai tua, dan inilah yang amat dibutuhkan dalam kehidupan di negeri ini. Jangan sampai ada generasi yang pada masa mudanya menentang kezaliman, tapi ketika ia tua pada usia yang lebih tua, justru ia sendiri yang melakukan kezaliman tersebut. Jangan sampai ada generasi yang semasa mudanya menantang korupsi, tapi di saat ia tua di usianya yang sudah semakin tua, justru ia sendiri yang melakukan korupsi. Dalam kehidupan kita sekarang, kita dapati banyak orang yang tidak mampu mempertahankan idealisme, atau dengan kata lain tidak istiqomah, sehingga apa yang dahulu diucapkan tidak tercermin dalam langkah dan kebijakan hidup yang ditempuhnya. Apalagi bila hal itu dilakukan karena terpengaruh oleh sikap dan perilaku orang lain yang tidak baik. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan dalam satu hadisnya, la takunu imma'ah, takunun in ahsanan nasu ahsanna, wa in zalamu zalamna, wa la tuwattinu anfusakum in ahsanallahu an tuhsinu, wa in asa'u an la tadlimu. Jangan kamu menjadi orang yang ikut-ikutan dengan mengatakan kalau orang lain berbuat baik, kami pun akan berbuat baik, dan kalau mereka berbuat zalim, kami pun akan berbuat zalim. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip, kalau orang lain berbuat kebaikan, kami berbuat kebaikan pula, dan kalau orang lain berbuat kejahatan, kami tidak akan melakukannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dari Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah baik sangka, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri maupun orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam menyontohkan kepada kita tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang diperintahnya siap dilaksanakan meskipun berat dan terkesan tidak baik. Perintah menempatkan istri dan anaknya ke Mekah yang waktu itu belum ada kehidupan merupakan suatu yang berat dan tidak menyenangkan, apalagi perintah menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim berbaik sangka kepada Allah. Ia yakin di balik perintah pasti ada kemaslahatan atau kebaikan yang ingin diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka seperti ini melahirkan ketaatan, sehingga seberat apapun perintah itu, Ibrahim alaihissalam melaksanakannya. Karena itu kita pun harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang tidak baik, keadaan yang tidak menyenangkan merupakan ujian buat kita agar derajat kita lebih tinggi. Sikap baik sangka ini diikuti oleh istrinya Siti Hajar. Ia pun siap ditempatkan di Mekah karena hal itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sesulit apapun kondisi, kehidupan harus dilanjutkan dengan usaha, dengan prosesi haji yang kita kenal dengan sa'i, yang artinya adalah usaha. Pelajaran yang ketiga, yang merupakan pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah menghidupkan suasana dialogis dalam keluarga. Meskipun berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya bila ada kaitan dengan orang lain harus didialogkan. Maka meskipun Nabi Ibrahim sudah yakin akan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakannya, tapi kan harus melibatkan orang lain. Dalam hal ini Nabi Ismail alaihissalam, maka ia berdialog. Karena itu di antara sisi menarik dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam adalah mewujudkan suasana dialogis dalam kehidupan keluarga. Beliau sudah yakin atas perintah Allah menyembelih Ismail. Tidak perlu lagi pendapat-pendapat lain, tapi ia minta pendapat kepada anaknya yang baru gede. Bahkan Ibrahim bukan hanya sudah yakin akan perintah itu, tapi ia juga orang yang sangat tua, bahkan seorang nabi yang
untuk apalagi meminta pendapat anaknya Ismail. Dalam kehidupan sekarang, suasana dialogis dan dalam keluarga amatlah dibutuhkan. Kesibukan rutin telah menghilangkan suasana dialogis ini. Banyak orang tua yang hanya bersifat instruktif, akibatnya melakukan kebaikan tidak didasari oleh kesadaran dan pemahaman, tapi karena instruksi. Lebih tragis, instruksi orang tua pun tidak ada, karena banyak orang tua tidak melakukan apa yang menjadi instruksinya. Bagaimana mungkin orang tua menginstruksikan anaknya untuk sholat ke masjid bila ia sendiri tidak ke masjid? Bagaimana mungkin orang tua melarang anaknya merokok bila ia sendiri sudah biasa merokok? Dan begitulah seterusnya. Suasana dialogis semakin hilang dari keluarga kita karena kesibukan semakin bertambah dengan handphone dan media sosial. Meskipun anggota keluarga kumpul, tetap saja tidak berdialog. Semua menunduk ke arah HP masing-masing. Ada yang aneh pada keluarga kita. Dulu ketika anak kita masih bayi, belum bisa bicara, tapi kita sudah mengajaknya bicara. Sekarang anak sudah besar, tapi tidak diajak bicara, apalagi dimintai pendapat tentang sesuatu. Bahkan sekarang ada anak yang berpendapat malah dibentak oleh orang tuanya agar diam karena dianggap tidak tahu persoalan. Ibrahim sudah menjadi nabi dan rasul. Usianya pun sudah tua dengan pengalaman hidup yang banyak, tapi ia minta pendapat pada anaknya. Berapa banyak orang tua yang jangankan minta pendapat, diberi pendapat yang baik oleh anaknya pun ia tidak suka. Begitu juga sebagai suami terhadap istrinya. Begitulah di antara kesan dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbauka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakan apa yang diperintah padamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, pelajaran yang keempat dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah memiliki ketajaman hati. Hati yang tajam membuat perintah dan larangan tidak selalu harus disampaikan dengan bahasa yang terang. Isyarat saja sudah cukup. Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai contohnya. Karena itu perintah menyembelih Ismail cukup disampaikan Allah SWT lewat isyarat mimpi. Sedangkan Ibrahim menyampaikan perintah itu dengan bercerita kepada Ismail, dan ia pun merespon mimpi sang ayah sebagai perintah yang harus dilaksanakan. Sekarang banyak orang yang hatinya tumpul, karenanya bahasa isyarat tidak nyambung. Bahkan perintah dan larangan yang terang saja masih juga tidak nyambung. Lampu lalu lintas, garis-garis di jalan raya merupakan di antara contoh aturan yang menggunakan bahasa isyarat. Terlalu banyak orang yang tidak nyambung sehingga lalu lintas kita semakin kacau. Salah satu isyarat yang harus kita tangkap dari ibadah haji adalah bahwa ini merupakan ibadah bergerak. Jemaah haji harus bergerak dari rumahnya, dari kampungnya menuju asrama haji. Setelah beberapa jam di asrama haji, mereka harus bergerak lagi di bandara. Setelah duduk di pesawat, pesawat pun digerakkan lagi untuk diterbangkan ke Arab Saudi. Begitu tiba di Mekah, para jamaah bergerak menuju Masjidil Haram, bergerak untuk tawaf dan sa'i. Pada tanggal 8 Dzulhijjah, semua jamaah bergerak lagi menuju padang Arafah untuk wukuf keesokan harinya. Tiba waktu maghrib, jemaah haji bergerak lagi menuju Muzdalifah dan mabit atau bermalam di Muzdalifah. Lalu dilanjutkan ke Madinah untuk melangkah hingga tawaf ifadah. Berikutnya tawaf wada untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke kampung halaman kita masing-masing. Peribadatan dalam Islam mengandung isyarat yang harus diwujudkan sesudah beribadah. Dalam kaitan ini,
ibadah haji adalah ibadah bergerak. Karena itu sesudah haji, Pak Haji dan Bu Haji seharusnya menjadi tokoh-tokoh pergerakan dalam kebaikan. Masyarakat kita memang harus digerakkan agar mau melakukan aktivitas kebaikan yang bermanfaat. Haji yang mabrur adalah haji yang membuat seseorang bertambah kebaikannya. Bahkan bukan hanya ia bertambah baik, tapi juga menggerakkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Sebagai contoh, bila gelas diisi kopi, susu, gula dan air panas, tidak otomatis menjadi kopi susu yang enak. Kenapa? Karena belum diaduk atau belum digerakkan. Karena itu kita semua, apalagi orang-orang yang sudah beribadah haji, harus mau menggerakkan diri, keluarga dan masyarakat guna melakukan sejumlah kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Inilah di antara pelajaran berharga dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang harus kita wujudkan. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kami tahu orang tua kami bukan sehebat kekasih Ibrahim, tapi mereka lah yang terbaik bagi kami. Ya Allah, ampunilah semua salah dan dosa kedua orang tua kami. Kuatkan hati mereka untuk istiqomah pada jalan. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka. Dan kalau mereka telah tiada, beri kami kesempatan untuk selalu mendoakan mereka. Ampuni mereka ya Allah. Ya Allah, beri kami petunjuk dan kesempatan untuk meneladani kekasih Ibrahim ya Allah. Beri kami kesempatan untuk menjadi teladan bagi anak-anak dan keturunan kami. Jadikan anak-anak kami menjadi penerang, pelita hati dan penerang kami di dunia ini sampai akhirat kelak. Ya Allah, kabulkan permohonan kami. Demikian khutbah ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره من العدم وقدر رزقه وأجله عليه بكأس الماء قد حكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الألم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شرف الله به المرسلين وبه ختم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما عساه في أنفسهم نادمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين يا مجيب السائلين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات
اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين والكافرين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تسلط علينا بل لا يرحمنا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا، وعمرتهم عمرة مقبولة، وسعيهم سعيا مشكورا، وذنبهم ذنبا مغفورا، وتجارة لن تبورا. يا عالم ما بالصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتمجيدنا وتحميدنا وخشوعنا وتضرعنا، ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Ibu sekalian, salaman.
Kok balik?